Ya kawan-kawan, selamat datang kembali di Fenomena Politik Indonesia bersama saya Bung Spen dari Ufuk Timur Indonesia, Jayapura. Ya, dalam kesempatan ini saya mau mengomentari eh, blunder-blunder dari Hasto. Tentu kita tahu Pak Hasto adalah sekjen dari partai terbesar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Menjadi pemimpin itu tidak bisa dompleng, tapi menjadi pemimpin itu harus kokoh pada jati dirinya. Dan itulah Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Ya pemirsa, tadi Pak Hasto katakan bahwa untuk menjadi pemimpin itu tidak bisa dompleng, tetapi harus berdiri kokoh pada jati dirinya. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dompleng itu artinya keikutsertaan yang tidak sah, atau kata lainnya itu menempel pada sosok yang berpengalaman. Artinya ada seseorang yang tidak berpengalaman, tidak punya jati diri, lalu kemudian dia menempel kepada sosok yang berpengalaman. Ya, menurut saya kalimat ini sebenarnya adalah sindiran kepada Mas Gibran. Kenapa? Karena menurut Pak Hasto dan kubunya, Mas Gibran ini sosok yang tidak berpengalaman, tidak punya jati diri, lalu kemudian menempel kepada sosok Pak Prabowo. Ya, menurut saya ini adalah suatu blunder terbesar, suatu kesalahan cara pandang yang dimiliki oleh Pak Hasto dan kubunya. Kenapa? Karena begini, kalau memang Pak Hasto memandang bahwa Mas Gibran itu sosok yang tidak punya jati diri, sosok yang tidak punya pengalaman, lalu kenapa beberapa tahun yang lalu PDIP mengusung atau memajukan Mas Gibran sebagai calon wali kota Solo gitu loh. Dan pada akhirnya Mas Gibran memenangkan Pilkada Solo sehingga bisa menjadi wali kota Solo sampai hari ini. Dan Mas Gibran telah menunjukkan jati dirinya yaitu di dalam kinerja-kinerjanya beliau sehingga hari ini pembangunan di kota Solo begitu nyata. Peningkatan ekonomi di kota Solo begitu nyata. Nah, lalu kenapa sekarang Pak Hasto dan kubunya mengatakan bahwa Mas Gibran itu sosok yang tidak punya jati diri, tidak punya pengalaman, sehingga mendompleng Pak Prabowo? Nah, coba dipikirkan kawan. Mari kawan kita coba berpikir secara rasional, secara logika yang sehat tentang kata-katanya Pak Hasto ini. Menurut saya ini blunder terbesar yang beliau sampaikan di depan publik. Begitu. Baik, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan? Ya tadi 3 hal tadi. Yang pertama itu perkuat akar rumput karena kemenangan itu dimulai dari TPS. Yang kedua, jurkamnya untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang pentingnya pemimpin bagi masa depan bangsa dan negara. Ya, tadi Pak Hasto katakan bahwa jurkam mereka turun ke masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Ya, menurut saya ini kontradiktif. Kenapa? Karena di awal tadi Pak Hasto katakan bahwa menjadi pemimpin itu tidak bisa dompleng. Ya, menurut saya itu sindiran yang bersifat negatif kepada Mas Gibran. Ya kan? Lalu tidak bisa dibantah bahwa paslon yang paling banyak diserang oleh kubu 03 adalah paslon 02, dan penyerangannya itu bernuansa negatif, bermuatan negatif. Contohnya dengan mengatakan Prabowo Subianto itu pelanggaran HAM, Prabowo Subianto itu antek-antek orde baru, kemudian Mas Gibran itu anak haram konstitusi, Mas Gibran itu si bocil ingusan yang tidak berpengalaman, tidak berintegritas, tidak punya jati diri, dan sebagainya. Dan isu-isu seperti ini atau narasi-narasi kotor seperti ini sengaja dimainkan oleh kubu 03
dengan harapan mendapatkan simpati publik gitu loh. Jadi pernyataan Pak Hasto bahwa jurkam mereka turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan hal-hal yang positif, menurut saya kontradiktif dengan kenyataannya. Baik, kita lanjut. Mas Hasto sebentar lagi udah mau Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Infonya akan ada materi soal HAM. Ini gimana persiapan Mas Ganjar sama Pak Mahfud? Di dalam materi tentang HAM itu sangat jelas. Basisnya dari ideologi Pancasila, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila kerakyatan, sila menyelesaikan masalah dengan demokrasi, bukan dengan kekerasan. Maka jangan sampai republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Apalagi ada pasangan calon yang tidak memasukkan terkait HAM ini di dalam programnya. Pak Ganjar, Pak Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM ini sebagai panggilan jiwanya, karena memang nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting. Mencintai rakyat, mencintai tanah air, mencintai pertiwi, itu bagian dari komitmen yang ditunjukkan. Sementara yang di sana masih malu-malu karena masa lalu. Ya pemirsa, tadi Pak Hasto katakan bahwa jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Tentu saja pernyataan ini adalah sindiran kepada Prabowo Subianto. Ya, menurut saya pernyataan ini adalah blunder terbesar yang dilakukan oleh Pak Hasto dan juga PDI Perjuangan. Kenapa saya katakan blunder terbesar? Begini kawan, karena pada tahun 2009 Megawati itu maju sebagai calon presiden bergandengan dengan atau berpasangan dengan Prabowo Subianto. Nah, kenapa pada saat itu PDIP tidak memandang Prabowo Subianto ini sebagai seorang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM? Namun sekarang Hasto menyatakan atau membuat pernyataan bahwa jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Tentu saja itu sindiran kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi menurut saya ini adalah blunder terbesar dan ini adalah sebuah kemunafikan yang ditunjukkan kepada publik. Ya, artinya begini, jangan sampai karena seseorang itu tidak menguntungkan kita menganggap dia jahat. Tetapi ketika dia menguntungkan kita menganggapnya dia baik. Ini namanya munafik ini namanya kepentingan diri sendiri, begitu loh. Mari kawan-kawan kita coba berpikir dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang jernih, gitu, sehingga kita bisa membedakan sebenarnya siapa yang baik, siapa yang jahat, gitu loh. Baik, kita lanjut. Ketika saya bertanya dengan pengurus anak ranting, saya tanya, gimana dengan Pak Prabowo gojekannya? Wah Pak, itu mah untuk membuktikan bahwa beliau memang bukan Pak Jokowi. Itu jawaban dari anak ranting PD Perjuangan, sehingga gojek-gojekan dengan gemoy itu justru untuk mengaburkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti belusukan itu memang tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Maka ditampilkan seperti itu. Ya, tadi Pak Hasto katakan bahwa dia bertanya kepada pengurus ranting, bagaimana dengan joget-jogetnya Prabowo Subianto? Lalu pengurus ranting itu menjawab dengan polos bahwa itu bukti Prabowo Subianto bukanlah Jokowi. Ya, menurut saya ini jawaban yang benar. Kenapa? Karena memang Prabowo Subianto itu bukan Pak Jokowi. Karena mereka adalah dua tokoh yang berbeda, yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau Jokowi memiliki ciri khas belusukan dalam pendekatannya kepada masyarakat, sementara Prabowo Subianto memiliki ciri khas joget-joget dalam pendekatannya kepada masyarakat. Lalu apa yang salah dengan perbedaan ciri khas? Menurut saya tidak ada yang salah, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing, gitu loh. Lalu kemudian jangan kita katakan bahwa ciri khas joget-joget menguburkan ciri khas belusukan. Menurut saya ini pemahaman yang sangat dangkal. Kenapa? Karena ciri khas atau pendekatan seseorang kepada masyarakat itu ibaratnya kemasan suatu produk. Kalau kita punya produknya bagus, lalu dikemas juga dengan kemasan yang menarik, itu lebih laku di pasaran.
Ketimbang kita punya produk bagus tapi tidak dikemas dengan kemasan yang menarik, ya percuma juga. Gitu loh. Prabowo Subianto dan Mas Gibran juga mengatakan bahwa apa yang salah ketika mereka sudah menyampaikan gagasan mereka, menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat. Lalu masyarakat merespon dengan suasana yang gembira, dengan joget-joget. Apa yang salah dengan hal itu, ya kan? Jadi menurut saya yang salah adalah cara berpikirnya Pak Hasto dan kawan-kawan. Kenapa? Karena mempersoalkan sesuatu yang tidak substansi, mempersoalkan ciri khas gemoy dan belusukan. Nah, ini kan ibaratnya kita mempersoalkan kemasan ketimbang isi, gitu loh. Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa meskipun Prabowo Subianto itu berbeda dengan Pak Jokowi dalam hal ciri khas saat berkampanye, namun kedua tokoh ini memiliki kesamaan yang fundamental, yaitu sama-sama menggaungkan marilah kita berpolitik yang santun, politik yang damai, politik yang riang gembira, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Nah, ini yang saya lihat ada kesamaan antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Dan terlebih dari itu memiliki kesamaan visi, misi, dan juga gagasan, di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran seringkali mengatakan di depan publik bahwa selain dari program unggulan mereka yaitu memberi makan siang gratis dan juga susu gratis kepada anak-anak sekolah dan juga makanan bergizi kepada ibu-ibu hamil, mereka juga akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, termasuk program-program dari Pak Jokowi. Gitu loh. Baik, kita lanjut. Kita kan datang itu memahami persoalan rakyat. Bagi yang tidak memahami persoalan rakyat, hanya gojek-gojekan, tari-tarian. Ya, yang memahami persoalan rakyat memang harus datang, karena ini watak karakter kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan, termasuk P3, Perindo, dan Hanura. Maka turun ke bawah, itu karakter seorang pemimpin, menghadirkan kebijakan di pintu-pintu rakyat. Ya, mengapa TKN menjawab seperti itu? Karena memang tidak bisa belusukan. Ya, kalau bisa, monggo Pak Prabowo belusukan. Ya, lagi-lagi Pak Hasto katakan bahwa orang yang joget-joget itu tidak memahami persoalan-persoalan rakyat. Ya, menurut saya ini pernyataan yang blunder. Kenapa? Karena Pak Hasto tidak bisa membedakan antara ciri khas berkampanye dengan hal yang substansi. Ya, ciri khas berkampanye itu kan setiap orang berbeda. Kalau Pak Jokowi memiliki ciri khas belusukan, dengan demikian bisa terbangun hubungan emosional antara Pak Jokowi dan masyarakat. Sementara Prabowo Subianto itu memiliki ciri khas politik yang riang gembira, yang ada joget-jogetnya. Dengan demikian bisa terbangun hubungan emosional antara Prabowo Subianto dengan masyarakat. Ini hanya pintu masuk. Karena yang inti dari kampanye adalah penyampaian visi misi atau gagasan kepada masyarakat, dan itu telah dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Mas Gibran, gitu loh. Masa ada pasangan calon yang mendaftarkan dirinya di KPU tanpa visi misi dan gagasan? Itu kan mustahil. Makanya saya katakan apa yang dikatakan oleh Pak Hasto ini, yang menganggap Prabowo Subianto itu tidak memiliki gagasan, tidak memiliki visi, misi, dan program, tidak mengetahui persoalan-persoalan rakyat, itu adalah hoax, itu adalah blunder terbesar yang dilakukan oleh Pak Hasto. Gitu loh. Baik, kita lanjut. Ya, memang integritas di dalam seluruh tahapan pemilu itu sangat baik. Karena kita melihat tadi saya mendapat laporan begitu banyak intimidasi. Sehingga intimidasi itu menunjukkan bahwa ada yang khawatir terhadap gerakan rakyat, terhadap pemimpin yang baik ini. Karena sejak awal ada yang mencoba melakukan manipulasi hukum. Maka di dalam KPU pun terkait dengan para panelis yang semua membuat taitas, itu sudah seharusnya, sudah sewajarnya. Sehingga debat itu betul-betul menjadi pertarungan gagasan yang otentik. Pertarungan gagasan yang tidak ada suatu rekayasa. Pertarungan gagasan yang menunjukkan komitmen terbaik tentang jati diri pemimpin yang ditunjuk dari visi, misi, dan programnya. Ditunjukkan dari visi, misi, dan programnya.
bukan dari mendompleng siapa. Nah ini sehingga kami menyebut baik bahwa debat harus menjadi pertarungan gagasan, dan ini akan dilihat seluruh rakyat Indonesia, dan Ganjar Mahfud siap untuk melakukan. Ya, dari pernyataan Pak Hasto ini kesannya kontradiktif dengan kata-katanya sendiri. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa seluruh tahapan pemilu ini integritasnya baik. Lalu kemudian beliau lanjutkan dengan adanya tekanan-tekanan yang dirasakan oleh pihaknya. Kemudian beliau juga menyinggung soal adanya manipulasi hukum. Kemudian beliau juga menyinggung soal pendomplengan. Lalu beliau juga menyinggung soal kemampuan berdebat, seakan-akan Mas Gibran tidak memiliki kemampuan untuk berdebat. Padahal menurut saya dari 3 calon wakil presiden yang ada, baik itu Cak Imin, Mas Gibran dan juga Prof. Mahfud, yang pernah mengikuti debat kepala daerah adalah Mas Gibran, karena dia adalah seorang wali kota Solo. Gitu loh. Jadi Mas Gibran pernah mengikuti yang namanya debat calon kepala daerah. Artinya Mas Gibran punya kemampuan dan punya pengalaman berdebat gitu loh. Jadi bagi Mas Hasto, janganlah sepelekan lawan, janganlah remehkan orang lain gitu loh.